Ya, Selamat pagi. Hari ini pertemuan keberapa ya? 5 ya? ya, Ulung belum masuk, tapi kita bisa mulai dulu. Karena kan Albert mesti catch up juga kan, karena minggu lalu kan Albert nggak apanya? tugasnya. Oke, coba dibuka Ina, klien Ina, persona. oh ya, Yes, yang klien persona dulu coba. sebentar. Eh, yang presentasinya. Iya, Oh, oke. Oh ya, yang itu yang kemarin tugas interior desain hmm, ya. style itu udah benar belum? Yang klien persona kan? Ya, Coba Albert coba buka dulu deh. ya, ini lagi Share screen. cari Albert dulu. bisa share screen nggak? Ya bisa aku tahu. Oke. Sebentar. Sudah kelihatan belum? Belum, masih loading. Oke, Oke, udah. oke. Antonio Wells Eh, ya. Oke, coba Albert coba ceritain dulu tentang si kliennya seperti apa. uh, uh, Anthony Wells, uh, demografi 28 tahun. Saya Demografi itu apa bekerja sih? di Albert ah, demografi apa tahu nggak? demografi itu Hmm, enggak. Demografi itu kayak biodata gitu, kayak data. Oh ya ya. Demografi atau biodata. Saya Hmm, berumur 28 tahun. ya. Saya bekerja Hmm, salesman di Microsoft. Statusnya belum menikah. Oke. Terus hobi atau minat, saya suka traveling, Hmm. gardening, dan juga saya suka koleksi souvenir dari berbagai tempat yang pernah saya kunjungi. Oke, stop dulu. Traveling apa tahu Albert? Apanya? Traveling apa tahu nggak? Tahu? Tahu Apa? traveling itu kayak liburan keliling dunia itu. Ya, traveling itu berarti dia suka jalan-jalan kemana gitu, Ya, tempat-tempat baru, tempat-tempat yang apa, yang menarik kayak gitu-gitu ya. ya, Terus kalau ya. gardening, gardening tahu? Gardening itu apa ya? Kayak taman ya. Gardening itu berkebun. Aduh, maaf suaranya burung nih. Gardening Berkebun. it gardening Gardening it itu berkebun. oh ya, Dia suka berkebun. Berkebun apa? Tahu berkebun? Kalau berkebun ngapain berarti dia? berkebunnya. Ya, dia suka berkebun kan? Berkebun itu ngapain dia berarti? Aduh, berkebun itu ngapain? Mm-mm. Berkebun itu ngapain? Memanen Dia apa ya? suka tanam-tanaman. Jadi suka nanam pohon gitu. Oh ya. Nah, nanti kalau ketemu klien yang model kayak gini, Albert mesti kasih pertanyaan tambahan. Biasanya suka gardeningnya tanaman apa? Karena ada Hmm. orang yang suka tanaman hias, ada orang yang suka tanaman yang bisa dikonsumsi gitu. Nah, nanti Albert mesti tanyain lebih detail lagi gardeningnya seperti apa. Karena kan dia punya Hmm. balkoni tuh, satu-satunya tempat yang dia bisa taruh tanaman supaya kena matahari kan di balkoni, ya kan? Di Hmm. balkonnya dia. Ya. Nah, nanti dari situ Albert jadi tahu bagaimana harus mendesain balkonnya dia. Balkoninya itu nanti mau didesainnya seperti apa? Karena dia suka gardening kan, gitu loh. Itu fungsinya kamu bikin klien persona. Jadi kamu bisa tahu
klien sukanya apa, nanti kamu propose ini loh space atau ruang untuk kamu berkebun gitu. Oke, Oh, habis itu eh habis si itu souvenir tahu Abek? Souvenir itu apa? souvenir itu kayak aku pernah inget apa namanya, lupa nggak inget ya. Hmm? Apa apa namanya ya? Souvenir itu Nah, souvenir dari kayak berbagai tempat yang pernah dikunjungi. Apa souvenir? koleksi souvenir dari berbagai tempat. Hmm. Souvenir itu kayak cindera mata ya. Yes, betul. Cenderamata apa? Kamu googling pasti. Cenderamata apa? Enggak lah, Oh, enggak. Cenderamata apa artinya? cindera mata Apa sih? itu ah Nih, misalnya Albert pergi ke Bali, oh ya, terus pulang-pulang bawa pajangan yang khas Bali, nah, atau gantungan kunci yang khas Bali. Nah, itu namanya souvenir. Jadi souvenir apa artinya? souvenir itu artinya tidak tahu. Kayaknya aku dibilang cindera mata. Mm-mm. Cenderamata itu apa sih? Apanya? Ya, cenderamata itu apa? Cindera mata itu Hmm. artinya kayak Ya, itu tadi yang kayak apa? pajangan yang Albert beli di Bali, itu namanya cenderamata, souvenir. Oh ya, Itu cenderamata. Jadi cenderamata artinya barang-barang yang dibeli barang-barang dari yang tempat yang dari Bali. kita kunjungi, yang khas tempat itu gitu. Kayak misalnya Hmm. pajangan Bali ada ciri khasnya ukir-ukiran Balinya gitu kan. Jadi yang Hmm. ciri khas tempat itu, tempat yang kita kunjungin gitu. Itu namanya Hmm. souvenir atau cenderamata. Ngerti ya? Ya, Berarti si Anthony ini dia suka jalan-jalan kan, dia suka traveling kemana-mana. Ke Bali lah, ke Eropa, ke Jepang, ke Korea. Nah, dia pergi ke tempat-tempat itu, pulangnya dia selalu beli souvenir dari situ. Nah, souvenir-souvenir ini dia koleksi. Nah, nanti di desain yang Albert buat, Albert harus pikirin gimana caranya supaya si Anthony ini punya tempat untuk dia mendisplay cenderamata yang dia punya gitu. Itu fungsinya kamu bikin eh, si klien persona ini. Jadi kamu pada saat kamu mengajukan desain, kamu tahu apa yang harus kamu ajukan ke klien. Itu ngerti ya? ya. Apa coba dijelasin lagi sekali lagi, aku pengen tahu tentang si hobi eh minatnya ini. yang souvenir ya. Semuanya yang hobi minat ini. Oh, traveling itu Hmm. kayak jalan-jalan, Hmm. terus kalau gardening itu kayak berkebun, Hmm. terus Kayak sama senang berkebun. Jadi Albert kalau menjelaskan traveling itu kayak jalan-jalan, jangan pakai kayak lagi ya. Jadi Albert kalau menjelaskan sesuatu, langsung aja to the point. Traveling itu artinya jalan-jalan kemana gitu loh. Jangan pakai kayak, jangan pakai kayak gitu. Tapi traveling itu artinya gini 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 gitu. Oke? oh Kayak oke oke bicara Albert mulai sekarang harus lebih pede, harus lebih yakin sama jawaban yang Albert punya. Oke, Hmm, terusin, terusin. oke berikutnya souvenir artinya cindera mata itu seperti panjangan eh yang dibeli dari berbagai tempat seperti Bali, Korea, Jepang, Mm-mm. Eropa dan sebagainya. Hmm. Terus fungsinya Albert tahu dia suka traveling, dia suka gardening, terus dia suka koleksi souvenir. Ini untuk apa?
traveling, gardening, sama souvenir untuk apa? Mm. Eh, Supaya apa nih? Albert udah tahu dia traveling. Terus buat apa nanti Albert tahu? supaya yang travelingnya itu Mm-mm. eh traveling itu supaya si Anthony bisa Bukan. eh Ini loh. Kan Albert udah tahu hobi sama minatnya dia ini ada 3 ini kan. 3 poin ya penting ini bakalan jadi selling point. Bakalan jadi eh apa? Nilai utama yang Albert jual buat ke si Anthony. Dia suka traveling. Kalau traveling itu kebutuhannya apa aja? Storage-nya buat taruh koper. Ada nggak tempat buat dia taruh koper? Ya kan? ya Gardening kebutuhannya apa aja? Tempat dia naruh pot-pot. Di mana lokasinya? Di dalam rumahnya? Apa di luar rumah? Nah itu fungsinya Albert tahu ini. Fungsinya supaya Albert tahu apa yang harus Albert ajukan pada saat Albert ngasih desain ke Anthony. Ngerti? ya Apa coba ulangi? eh 3 poin traveling, gardening, sama souvenir. Hmm. eh traveling itu fungsinya seperti bawa koper. Terus kalau gardening itu eh apa? eh Pot tanaman, sama apa namanya? Garpu tanaman, sama apa ya? eh menyiram tanaman. Terus kalau souvenir itu fungsinya eh souvenir atau cendera mata itu fungsinya eh, sebagai koleksi panjangan di seluruh ruangan seperti eh apa hmm, Mm-mm. itu aja sih. Jadi fungsinya, kenapa Albert perlu tahu hobi dan minatnya? Kenapa? Itu yang mau aku tanyain sebenarnya. Kenapa Albert capek-capek nanyain ke si Anthony, Anthony hobinya apa gitu? Untuk apa? Supaya Albert tahu apa yang harus Albert desain di rumahnya. Gitu loh, ngerti nggak? Logikanya ngerti nggak? Logikanya harus ah gak juga sih. Hmm? ah Kayaknya enggak. Albert, ken- kenapa Albert perlu tahu dia suka traveling, dia suka gardening, dia suka koleksi. Setelah Albert tahu nih ya, setelah Albert tahu 3 poin ini, yang dia suka traveling, gardening, sama koleksi souvenir, setelah itu manfaatnya untuk Albert apa? Albert tahu hal ini. Oh, Nah, mat-matnya klien persona itu yang si iya, Anthony. iya. Oh, itu ya dia mau butuhin apa, Hmm, terus dia mau seleranya apa itu. yes, betul. Jadi, kan Albert tahu dia suka traveling, berarti kebutuhan dia apa aja nih? Untuk kebutuhan ruang ya, dalam hal ini kalau aku bicara kebutuhan, berarti kebutuhan ruangnya. Jadi dia butuh apa aja di rumahnya dia gitu. Karena kan kita mendesain interiornya. Interior artinya dalam rumahnya itu kita desain gitu. Kita desain Kalau kalau sebagus mungkin, sefungsional mungkin gitu. Kan? Oke, terus apa lagi ya?
Terus frustasi. Nah ini frustasi. Kenapa Albert waktu itu masih mengajukan pertanyaan apakah Anda pernah terlambat bekerja? Kenapa? Kenapa Albert nanyain itu? Yang ini. Iya. Kenapa saya tanya terlambat bekerja? Mm. Karena Mm. uh, karena saya tanya sama Atoni apakah dia terlambat bekerja atau tidak. Atoni bilang ya saya terlambat bekerja karena kenapa terlambat bekerja? Misalnya kalau terlambat bekerja nggak datang ke kantor, artinya mungkin ada masalah apa terus jalannya macet. Terus apa hubungannya sama interior desainnya? Hubungannya sama interior desain yang mau kamu desain apa? Pertanyaan yang kamu ajukan harus ada hubungannya dong dengan interior desain rumahnya. Nah, Oh ya, hubungannya apa nih? hubungannya Ya, ini ya. hubungannya tidak tahu. Kalau nggak tahu atau kalau nggak ada hubungannya sama sekali, nggak usah ditanyain, ya. Ya, Oke, ini dihapus ya. karena aku nggak lihat ada hubungannya nih antara terlambat kerja sama interior yang mau kamu bikin. Kecuali misalnya kamu punya ide, rumahnya dibikin, oke, aku tahu kamu suka terlambat, jadi mungkin aktivitas di dalam rumah sering sering apa ada hambatan. Nah, aku mau propose bikin smart home misalnya. Jadi rumahnya itu diintegrasi dengan apa Google Home atau apa gitu yang semuanya bisa dia kontrol pakai handphone misalnya kayak gitu. Nah, itu itu baru make sense kalau kamu tanya kamu suka terlambat bekerja atau enggak gitu. Tapi kalau Albert nggak apa ini nggak ada hubungannya dengan interior design yang akan Albert tunjukkan, ya nggak usah ditanyain gitu ya. Nanyanya Ya, yang berhubungan aja sama desain yang akan Albert ajukan. Oke? oke. Nah, sekarang aku kasih kebebasan untuk Albert. Apakah Albert mau tetap taruh si terlambat bekerja ini di klien persona yang akan atau enggak, terserah Albert. Tapi yang pasti, kalau Albert masih taruh si terlambat bekerja ini di slide ini, aku berharap nanti di desain yang Albert buat ada solusi untuk ini. Ngerti kan? Ngerti nggak? Albert mengerti nggak? Ya, aduh. Apa? Coba ulangi, aku mau tahu. Suaranya agak dikit kayak putus-putus. Kayak apa? Albert juga suaranya berisik. Albert pakai apa sih? Pakai headphone ya? Coba nggak usah pakai Ah, earphone. aku pakai Bluetooth soalnya. Nggak usah pakai earphone. Coba langsung dari laptop aja bisa nggak? Mungkin lebih jelas. Ntar saya ganti apa? Headset. Bentar ya. Oke. Udah. Ya. Oke, aku ulangi ya. Yang Ya. poin yang frustasi itu, yang terlambat bekerja itu,
Aku kasih kebebasan untuk Albert. Albert boleh pilih mau tetap ditaruh di situ atau mau dihapus. Kalau Albert memutuskan tetap ditaruh di situ, aku berharap nanti di desain yang Albert buat ada solusi untuk itu. Albert ada ide nih untuk gimana caranya mengatasi Anthony yang suka terlambat bekerja. Ngerti nggak? Ya, Tapi kalau Albert sama sekali nggak mau mikirin itu, dihapus. Lebih baik dihapus. Itu aku kasih pilihan buat Albert. Mau dihapus atau mau ditaruh di situ aja. ini nih. Iya, Dihapus. oke ya udah dihapus dulu aja. Oke, dah. Floor Bentar plan-nya dulu. nanti diganti ya. Itu floor plan-nya dihapus aja dulu. Itu floor plan yang dari aku bukan? Bukan kan? Ini, Hah? ini kemarin kan aku bilang yang aku kasih jawabnya di Telegram ini Iya, kan nggak usah jawab dimasukin kan dulu. bohongan. Iya, floor plan-nya nggak usah dimasukin dulu kan aku bilang. Karena nanti aku kasih floor plan-nya. Udah itu dihapus aja dulu floor plan-nya. Ini Denanya. Iya, dihapus aja. Oke, minum dulu. Eh, Floor plan-nya nanti oke, masukin yang aku kasih kemarin. Terus, ini ya. ya, ini kamu Eh, pakai komputer siapa? Pakai laptop kamu? ya laptop saya AutoCAD-nya udah bisa pakai laptop kamu? bisa kok ini nyala. Nggak lambat. Apanya? Nggak lambat sih, cuma cepet loadingnya. Oh ya udah oke lah kalau gitu ya. Katanya handphonenya Albert itu lemot. Apa laptopnya lemot katanya. Enggak. Enggak sih, ini sudah update Windows ke 11 soalnya. Oh, kalau pakai SketchUp kuat nggak dia? Ya pakai web online. Jangan yang web online yang diinstal di laptop. Kalau pakai web online dia lambat bukan karena laptop kamu, tapi karena Oh, koneksinya nggak bagus. Internetnya oh, nggak cepat. atau juga mungkin karena model-model monitor itunya sangat berat. Model-modelnya mungkin berat bisa juga. Nah, Hmm, nanti kamu minta tolong ke Ika, installin SketchUp. Jangan yang pakai yang di web. Kalau yang di web pasti berat karena internet di Indonesia juga nggak cepet kan, nggak bagus juga gitu. Coba diinstal di hmm. laptop. Kuat apa enggak? Coba pakai laptop yang sekarang. Laptop ini. Iya. Soalnya takut nantinya jadi kena crash soalnya kalau diganti. Apanya diganti? Maksudnya ya catcupnya. Oke, SketchUp nanti dulu aja. Kita nanti pakai AutoCAD aja. AutoCAD tapi masih bisa kan? Apanya? AutoCAD. Ya paham. AutoCAD masih bisa kan? Masih Ya, masih laptopnya masih kuat kan? ya masih kuat. Oke, oke. Ya udah balik lagi ke slide dulu. Oke, terus sasaran. Sasarannya apa nih maksudnya? Nggak tahu sih aku pas saya Hmm, terjemahin itu. Eh, sasaran tuh apa artinya, Bet? sasaran itu. Eh, Ka- bukannya Karena sasaran ya? karena Tujuan. konteksnya ya sasaran tujuan betul. Tapi karena konteksnya ini interior design, sasarannya kamu ganti jadi kebutuhan ruang. Oh, kebetulan orang ya. Nah, ganti Tuh. jadi kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang dia apa aja? Yaitu yang kamu sebut tuh. Ruang kerja, tempat berkebun, apalagi kira-kira. Kalau dilihat dari hobi dan minatnya, Apanya? kebutuhan ruangnya apalagi? Ruang kerja, tempat berkebun. Satu lagi ini yang soft value itu koleksi yang bisa dipandang seperti itu ruangan. Yes, display. Namanya display. Tempat display atau tempat pajangan. Ya, Kebutuhan ruang, tulis dulu kebutuhan ruang. itu ruang. Nanti di nanti dirapihin lagi ya, jangan capital semua karena yang di atas kan kamu nggak capital semua tuh. Hobi, minat, for plan, ya kan? Nah, yang ini Ya. jangan huruf besar semua nih yang kebutuhan ruang.
teksnya. Satu lagi ya. Teksnya, Albert, teks yang kebutuhan ruang itu jangan huruf besar semua, karena lihat yang lain deh. Kamu bikinnya kan nggak huruf besar semua kan? Ini kan, Ini loh huruf besarnya capital. oh huruf besarnya, oh iya. Nah, ini kan itu kan kamu nggak huruf besar. Nah, yes. Kebutuhan Harus ruang. konsisten. Harus konsisten. Dari slide aja pun harus konsisten. Oke, udah terus tambah lagi Kebutuhan ruangnya apa aja tadi berdasarkan dari hobi minatnya dia. ruang panjangan. Pajangan. Oh, panjangan. Pajangan Ruang. apa tahu kan? Pajangan kan? Tahu panjangan, panjangan itu kayak Pajangan. pajangan kan? Iya, tempat memajang. Pokoknya tempat pamer koleksinya dia. Oh ya, Hmm. pajangan. Yes, tuh. Oke, udah. Apa lagi? Yang traveling? Oh iya, ah, apa ya? Apa? Terpilih kayaknya nggak ada sih. Apaan kebutuhan ruangnya untuk dia traveling? Dia kan butuh tempat untuk naruh koper-koper misalnya. Oh, Koper itu makan tempat loh, apalagi kalau kita tinggalnya di apartemen. Karena aku kan tinggal di apartemen nih. Susah banget naruh koper itu di rumah, nggak ada tempat gitu. Nah, itu satu oh, satu hal yang bisa Albert pikirin pada saat Albert nanti mendesain rumahnya Anthony. Untuk hmm, traveling itu dia butuh ruang apa tuh? Buat apa? Taruh storage space, tempat penyimpanan. Dia butuh oh. tempat penyimpanan. Kayaknya di sini nggak ada tempat penyimpanan ini. Nah, itu yang harus Albert pikirin gimana caranya Albert bikin. Gimana? Itu nanti kita pikirin apa di ini berikutnya. Di slide-nya ditulis dulu kebutuhan ruangnya, biar Abed nggak lupa. Tempat apa tadi? Penyimpanan koper. Oke, koper ya. Ya, Oke, sudah. ya. Nah, sekarang Abed udah tahu apa yang harus Abed pikirin pada saat Abed mendesain rumahnya Anthony. Udah tahu ya? Apa Ya, aja, apa aja itu? Sebutin kebutuhan ruang itu berarti. Kalau aku tanya kayak gitu berarti kebutuhan ruang. Apa aja kebutuhan ruangnya? kebetulan ruang itu Hmm. ada 4. Yang pertama ruang kerja, yang Hmm. kedua tempat berkebun. Hmm. Tempat berkebunnya itu di balkon gitu ya. Ya. Nah, terus ruang panjangan atau ruang pameran, Hmm. terus tempat penyimpanan koper untuk traveling. Ya. Terus itu judul yang kebutuhan ruangnya kamu turunin sedikit deh, biar lebih dekat ke bawah. Apanya? Itu kebutuhan ruang, tulisan kebutuhan ruang sama si panah yang birunya itu kamu turunin ke bawah karena sekarang terlalu dekat sama yang atas. Jadi pada Ini saat kita bikin slide itu pikirin juga kayak estetiknya ya, estetik. Jadi tampilan slide kamu itu udah rapi apa belum? Nah, itu turunin. Karena sekarang terlalu dekat sama teks yang di atas. Padahal oh, hierarkinya itu, nah, yang ini itu harusnya, nah, gitu. oh, Pengelompokan teksnya itu harus sesuai. Namanya hierarki. Kalau di graphic design itu sebutannya hierarki. Nah, dirapihin. Tuh, karena slide itu pada saat kamu presentasi ya, slide itu juga penting banget untuk kamu pikirin gitu. eh Apa presentasi first impression pada saat kamu presentasi itu yang dilihat itu dari slide-nya. Slide-nya hmm, rapi apa enggak, terus secara desain bagus apa enggak nih gitu. Karena kan kamu merepresentasikan diri kamu sebagai seorang interior designer gitu kan. Berarti harusnya kamu punya taste desainnya yang oke dong gitu. Bahkan dari slide presentasi pun harus bisa kelihatan tuh kalau kamu punya
taste, punya selera desainnya bagus. Oke. Oke, klien persona berarti udah ini ya, udah selesai ya Albert ya. Udah ngerti Udah kan? oke ya. Ya, udah oke. Nah, Udah terus ngerti ya? sama interior design site itu udah benar belum? Apa interior design slide? Udah. Oke. More or less udah sih, walaupun ada beberapa yang menurut aku masih apa? Masih kurang sesuai, tapi nanti Albert lama-lama juga ini sendiri. Lama-lama paham sendiri gitu. Kenapa eh, apa style interior design itu seperti apa sih gitu. Nanti lama-lama ngerti sendiri. Oke, nah dari sini Albert buka lagi AutoCAD-nya, layout plan. Oke, udah. Nah, dari sini nanti Albert convert garis-garisnya ini jadi garis-garis di AutoCAD ya. Bisa kan? Ini kamu scale dulu deh. Aku pengen lihat caranya kamu scale gimana. Scale gambarnya ini. Yang ini. Ya, dibikin skalatis jadi supaya ukurannya skalatis. Oke, pada saat kita mau membuat ini kan image biasa ya. Ya, Bikin image biasa. skalatis, ya bikin jadi skalatis itu ada reference point yang bisa kamu pakai. Nomor 1, pintu. Lebar pintu itu selalu 90 cm. Yang Berpintu kedua, di mana? Ini. lebar pintu, ya. Ini aku bisa Oh. annotate nggak sih? Coba ya. Bentar. Ini lebar pintu ini nih. Jangan di zoom dulu. Oke, udah. Lebar pintu ini dari frame ke frame ya. Dari bingkai pintu ke bingkai pintu ini biasanya 90 cm. Atau kalau kamu ragu-ragu, pakai ini. Ini kelihatan nggak nih yang annotate aku nih? Di dapur. Nah, ini. Dapur. Ya, udah. Nih. Ini lebar ini selalu 60 cm. Jadi kalau kamu mau nge-rescale gambar, ini patokannya. Ini 60 cm atau ini 90 cm. Tapi paling sering sih aku pakai dapur karena dapur selalu dia 60 cm. Kalau Pintunya pintu kadang beberapa apartemen bikin lebarnya 1 meter 95 cm atau 90 cm. Tapi kalau dapur nih, lebar lemari dapur ini selalu 60 cm. lemari dapur. Ini lemari dapur berapa tadi? 60 cm. 60 cm ya. Oke, nah dari sini coba aku pengen lihat Albert nge-rescale gambarnya ini coba. Pakai AutoCAD, pakai perintah apa? Ini nih. Dari scale di skalanya kamu ganti Oh, kalanya. apa ukuran si gambarnya ini kamu bikin skalatis supaya nanti kamu nge-trace gambarnya gampang. Nge-trace tahu ya artinya nge-trace apa? Maksudnya tracing. Tracing, yes. Tracing apa? Kiblat. Ya, supaya kamu gampang ngejiplaknya. Aku tahu caranya sih. Gimana coba? Aku pernah nyoba desain ini desainnya dari Google. Aku masuk sini atau pakai lain, maksudnya garis itu. Ya. Tapi kan nggak kelihatan ya. Ini emailnya bisa transparan nggak sih? Makanya aku bilang tadi patokannya kalau nggak pintu, kalau nggak lemari dapur. Nah, dapur itu 60 cm. Kecuali dia ada skala barnya, kalau ada skala barnya gampang. Aku ngerti maksudnya, Albert. Tapi ini nggak ada skala barnya. Albert bikin dulu garis 60 cm di sini. Sini bikin. Ini ya. Garis 60. Tulis ketik di situ garisnya 60. Udah. 600 ya, pakai milimeter. Selalu pakai milimeter kalau interior design.
Dimension mana ya? Nggak usah pakai dimensi, bikin garis. Albert bikin garis. Ya, di situ ketik 600 milimeter ya. 600. 600 milimeter. Pakai satuannya selalu pakai milimeter. 6 600. 60 cm itu 600 milimeter. Albert harus mulai terbiasa pakai milimeter ya. yuk. Terus Oke. aja. Kok di situ garisnya? Enter dulu. Lah. Oh, Mana garisnya? Nggak kelihatan. Udah ada garisnya. eh Nah, di situ bikin 600. 600. Ya, ketik 600. Ya, 600 itu 60 cm. Albert kalau sudah mulai terbiasa. Di mana? Titik 600-nya mana tadi? Garis 600-nya mana? Lah, sini. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Karena kamu mau nge-scale gambarnya. Ikutin aja. Oh, Oke, 60 cm di situ ya. ya. Ya, nah, sekarang kamu scale gambarnya supaya kamu bisa scale reference, Kak. Tahu nggak caranya scale reference kayak gimana? Apanya? Scale reference. Bentar, bentar, bentar. Aku ada aplikasi ini. Boleh tap screen nggak? Ya, bentar, bentar. Aku mau share screen dulu. Tapi aku udah uninstall AutoCAD kayaknya. Ada deh. Bentar. Orang. Coba Albert stop share screen dulu. Oke. Nah, ini Ulung juga sekalian ini ya, sekalian perhatikan juga ya untuk nge-rescale gambar seperti apa. Atau Ulung udah tahu? Kalau di SketchUp udah tahu. Kalau di AutoCAD belum pernah nyoba? Belum. Oke. Kalau aku buka dulu, mana sih AutoCAD-nya? Aku nggak buka ya. Mana Pak? AutoCAD. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Nggak ada. Kok nggak ada AutoCAD-nya? Bentar ya. AutoCAD. Open. Responding. Aku tutup file dulu deh, bentar ya. Kayaknya keberatan.
AutoCAD aku udah expired. Kayaknya. Bentar-bentar. Six digit code. Complicated. Bentar ya. 243462. Ribet ya verifikasinya. Bentar ya. Oke.
Kok nggak mau? Oke, anyway. Oke, Albert coba buka AutoCAD-nya. Di share screen lagi coba AutoCAD-nya. Oke. Udah kelihatan. Tadi yang gambar yang tadi mana? Ini. Bentar, aku udah bisa buka nih. Sorry. Aku udah bisa buka. Yuk. Wait. Udah bisa buka tapi masih unregistered. Ntar aku save dulu. Dokumen. Oke, misalnya nih ya, masukin image sudah bisa kan ya, insert raster image. Yang mana? Ini. Ya, itu Albert masukinnya pakai apa? Insert raster image kan? Kamu tercabut ininya. Enggak. Caranya gampang, tinggal diseret. Oh, tinggal di drag. Itu Oke. di sini dibesarin terus tahu mau besar apa enggak. Begitu jangan terlalu miring, tinggal diturunin dikit. Ada garisnya merah, klik, nah baru muncul ini. Oke. Nah, sekarang untuk nge-rescale gambar ini Albert tahu gimana caranya nggak? Coba di stop share dulu. Aku share screen. Albert stop share dulu. Kayak ini ya, misalnya gini. Nah, ini kan gambarnya kan nggak skalatis. Skalatis tahu ya? Nggak skalatis itu artinya misalnya gini. Ini pintu harusnya 90 cm, tapi di AutoCAD nggak 90 cm. Taunya dari mana? Aduh, aku udah lama nggak pakai ini lagi. Dimensi apa sih ini? Aku udah lama nggak pakai AutoCAD. Nih, misalnya ini dari sini ke sini kan harusnya 90 cm. Ini kan nggak 90 cm ya. Karena kita pakai ukurannya kan milimeter nih. Kalau milimeter itu 90 cm berarti 900. Patokannya kalau nggak lebar pintu, bukaan pintu tadi ini, kalau nggak dapur. Biasanya yang paling mendekati sih dapur. Jadi dapur ini lebar dari sini ke sini ini biasanya 60 cm atau 600 mm. Nah, caranya kita scale, kita gambar dulu di sini garisnya. Bisa digambar dulu, bisa juga ditulis langsung sih nanti. Nah, ini ya, 600. Oke, nah ini garisnya bisa panjang banget, bisa lebar banget. Nah, kayak gini nih. Segini tuh di skala milimeter di AutoCAD segini tuh 60 cm. Nah, kita harus nge-rescale gambar ini gimana caranya supaya si dapur tadi itu sebesar ini. Nah, caranya adalah scale Image-nya dibesarin ya? Hmm? Image-nya itu dibesarin. Image-nya dibesarin, betul. Caranya scale, biasa pakai scale, ya kan? Nah, terus di sini kamu ketik, kamu klik di sini nih si garis yang tadi 60 cm itu di sini diklik. Terus di bawah kamu kan lihat ada teks di bawah tuh. Scale, specify, scale factor, or copy reference. Lihat nggak Oh ada? iya, ya aku ya. Lihat ya. Nah, pilih yang reference. Kalau di AutoCAD kamu tinggal ketik R, terus enter. Nah, ini begitu kamu enter, dia minta endpoint. Endpoint yang pertama, kalau kamu klik dulu di sini, terus endpoint yang kedua, itu di gambar si dapur yang di sini nih, yang digambar image-nya ya, di sini. Oke, nah yang ketiga, kamu klik di ukuran 60 cm yang sebenarnya tadi itu, yang tadi kamu udah bikin. Sini ya, kayak gini. Nah, kalau kayak gini baru udah skalatis gambarnya. Jadi si gambar ini nih, ini udah skalatis nih, dia pakai satuan milimeter. Nah, di sini udah berarti kalau kamu
dimensi. Kalau kamu mau tahu dimensi di sini ke sini berapa, ini pasti 60 cm di sini. Gak kelihatan tulisannya berapa di measure itu. Iya, karena harus skalanya harus digedein. Diganti warna nggak ya? Bisa ya? Kenapa? Yang itu kalau Oh, mau warnanya ganti warna bisa di sini. Warna jadi kuning, merah. Ini kelihatan nggak? ya kelihatan. Nah, udah skalatis nih kalau udah kayak gini. Jadi kamu mau bikin garis di mana aja, misalnya lebar pintu nih. Coba kita lihat lebar pintu berapa. Lebar pintunya 90 cm ya. Biasanya 90, ada yang bikin 90, ada yang ini kalau ini 90 kayaknya nih. Ini 90 dia bikinnya. Hampir 80-an berapa gitu ya, hampir 900. Kayaknya ini 900 dia bikinnya. Coba lihat yang ini. Ini lebih kecil 8,5 ini kayaknya lebih kecil. Okay. Nah, ini udah skalatis nih. Bahkan ukuran toilet bowl, ukuran ini nih WC. Coba kita lihat ini berapa. 530 ya, kurang lebih. Ini udah skalatis gini. Nah, di sini kalau Albert udah meresize kayak gini, Albert tinggal tracing garis-garisnya lebih gampang. Tapi pada saat tracing, kamu coba-coba misalnya gini ya. Dan ini kan tetap nggak 100% skalatis ya. Jadi kamu bikin misalnya di titik sini ke titik sini. Nah, ini kan 91, berapa gitu kan ya. Nah, ini bisa kamu bulatkan jadi 100. Jadi 100 aja gitu. Ya. Kamu bulatkan angkanya supaya nggak kamu ngetrace-nya jangan asal langsung jiplak ngetrace aja. Kayak misalnya dari sini ke sini nih ya. Dari titik ini ke titik ini misalnya ya. Ini kan di sini 1811 misalnya ya. Nah, kamu genapin jadi 18800. Jadi 1800. Ngerti ya? Ya. Jadi angkanya nggak keriting-keriting nanti angka-angka si dimensinya. Ya. Terus dari sini ke sini misalnya ini kan 20 mana sih? Aku deketin lagi. Ini kan 2060. Kamu buletin jadi 2050. Kayak gini. Atau kalau masih kurang jadi mungkin 20 2060 kalau jadi 21 kebanyakan ya. Iya 2050 sih kalau mau. Nah, kayak gitu. Ya. Terus ke sini nanti ini berapa nih dari sini ke sini? Ini kan 2,366. Coba kamu majuin dikit. Kalau 24 kebanyakan enggak? 24 kayaknya kebanyakan. Berarti 2350. Nah, kayak gitu. Ya. Kamu bulatin aja nanti dimensinya. Pembulatannya 00 atau 50 belakangnya. Ya. Oke? Oke. Oh ya, yang itu F sama WD, DB itu apa artinya? Mana? F Oh, ini sama WD sama DB itu artinya apa sih? fridge. Ini fridge, kulkas. Oh, kalau WD? WD washer dryer, washing machine, mesin cuci. Enggak. Mesin cuci ini washer dryer. Oh. Mesin cuci. Jadi kalau di apartemen itu mesin cucinya di dalam dapur. Karena kita nggak punya halaman belakang kan. Terus Gitu. kalau DB? Kalau DB itu distribution box atau apa? Apa sih kalau di Indo itu apa namanya ya? Aku lupa. Apa sih panel listrik itu loh, panel listrik. Apa sebutannya sih kalau di Indo? Aku share screen dulu nih ya. Apa ya? Token bukan? Iya, sejenis itu token, betul. Token kayak gimana ya? Namanya sebutannya apa ya? Aku lupa. Pokoknya itu yang panel-panel listrik gitulah. Nih aku share ya. Nih kayak gini nih. Apa sih ini namanya kalau di Indo? Apa coba namanya? Nih di dalamnya nanti ada ini. Jadi kalau listriknya ngejepret gitu kan di rumah, ini turun semua nih. Oh, itu Ini kayak gue pernah lihat, tapi nggak tahu namanya.
Nah, iya aku lupa kalau di Indo namanya apa. Kalau di sini sebutannya di distribution board. Jadi ini kayak apa ya? Kayak pusat kontrol panelnya listrik di satu rumah. Di sini kontrolnya. Jadi ini untuk area dapur misalnya, ini area kamar tidur, kamar mandi, terus ini living room. Kalau ada salah satu ngejepret misalnya kulkas di dapur rusak nih, nanti truk turun yang ini. Misalnya ini yang buat di dapur ya. Truk turun nih nanti nih. Si colokan ini turun listriknya. Ini kayak apa sih untuk ngontrol kalau korslet di rumah itu supaya nggak ngebakar seisi rumah kabel-kabelnya gitu. Ini fungsinya. Apa Seperti ya kalau di breaker panel ya. breaker panel, iya kali ya, nggak tahu. Ini sih kalau bahasa Inggrisnya breaker panel, tapi di Indo setahu aku ada sebutannya apa ya, lupa. Oh, Nanti, Instalasi listrik bukan? iya instalasi listrik emang ini. Coba tanya ayah dah Ul, itu namanya apa Ul? Di rumah Ulum juga ada kan ini pasti setiap rumah pasti ada lah. Namanya instalasi listrik sih harusnya. Hah? Oh aku gitu. pernah lihat kayak bentuknya itu, aku pas tinggal di apartemen lampunya mati, terus ada petugas nyalain yang itu breaker panel itu, ada yang mirip kayak gitu. Hmm. Di rumah biasa pun ada, pasti ada. Cuma kalau rumah lama itu dia cuma punya satu saklar doang. Karena rumah Oh, lama cuma satu doang dia. Jadi misalnya kulkas di dapur ngejepret nih, seisi rumah mati semua kalau dianya turun nih saklarnya ngejepret. Kalau rumah-rumah sekarang udah dipisahin. Jadi tiap ruangan itu punya ini sendiri, switch sendiri. Jadi kalau misalnya kulkas di dapur bikin konslet, yang mati listriknya, lampunya, colokannya cuma area dapur aja. Area lain nggak terpengaruh. Makanya nih kalau yang di rumah-rumah sekarang itu modelnya kayak gini, ada banyak ininya. Saklarnya ada banyak. Karena ini untuk tiap area di dalam rumah. Kalau yang rumah zaman dulu, ini nih kayak gini nih kalau di Indo nih, tampilannya kayak gini nih seingat aku. oh itu. Kalau di rumah-rumah zaman dulu cuma ada satu saklarnya. Jadi satu korslet ya udah mampus aja satu rumah mati semua. Apa yang Hmm, namanya yang sebutannya aku penasaran. Panel listrik dari listrik. rumah. Coba. Nah itu. Nah ini kayak gini nih. Nah ini kalau yang satu bijian doang kayak gini nih. Di rumah-rumah zaman dulu biasanya cuma satu biji. Kalau rumah sekarang udah dipisahin. Hmm. Tapi itu yang Dina itu beda, yang kotak-kotak itu kenapa gedean, nggak kecil? Apanya? Yang tadi yang Dina itu, yang DB itu Ah, yang kotak-kotak, kenapa gede-gede gitu ya? kenapa apa? Yang tadi yang Dina itu kan? Ah, Ya. Nah itu yang DB itu atau panel listrik ah, ah. itu, kotak-kotaknya yang ada garis kotaknya itu ukurannya gede. Itu benar emang nggak ada ya ukurannya gede gitu? Biasanya kalau di sini si DB-nya ini, si distribution box-nya itu sebetulnya nggak gede, paling cuma 400 kali 250. Nih, cuma segini doang paling gedenya nih. Oh, Paling cuma segini doang gedenya. Aslinya ya. Ini kelihatan nggak garis merahnya? Kelihatan ya? ya. Nah, tapi biasanya kalau di apartemen, si DB ini ada kabinetnya. Jadi dia masuk ke dalam kabinet. Jadi kita nggak ngelihat si boxnya ini langsung. Ini dia di dalam kabinet. Kabinet yang sebesar inilah nih. Di dalam kabinet ini. Di dalam lemari buat jadinya. Si Oh itu. lemari. Kayak yang lemari besi itu loh, Bisa lemari besi, bisa lemari kayu biasa kayak aku kasih lihat di rumahku kayak gimana ya. Hmm.
Nah, tuh aku kirim video di Telegram. Bentar, coba aku buka ya. Mana sih Telegram? Telegram. Bukan ini deh. Salah. Oh, itu. Kelihatan nggak? Ya, bentar Itu lagi lihat dulu. Tapi itu di box-nya udah yang ketutupan barang-barang karena itu si lemari ini aku jadiin storage juga, jadiin gudang gitu loh. Jadi nyimpen semua segala-gala macam aku taruh di situ. Nah, eh ini nih si box yang metal ini di box-nya kayak gini. Maaf ya ketutupan tangga. Sih, aku nggak ada tempat buat naruh tangga tuh. Jadinya naruhnya semua di lemari sini. Nah, itu tuh lemari didinya itu di situ. Itu tangga ya? Iya, tangga lipat karena aku nggak ada tempat buat naruh. Nah, itu. Oh, Ini dia sih distribution board-nya itu yang ini. Karena jarang banget ngakses, paling kalau ada korslet baru diakses, dan itu selama 3 tahun aku tinggal di sini nggak pernah kejadian. Jadi lemari ini aku jadiin lemari gudang buat naro-naro tangga lah, terus naro-naro tas-tas plastik, tas-tas kertas kayak gitu. Nah di sini naruhnya. Nah ini distribution box-nya di sini. Biasanya kalau di apartemen itu kayak gini, jadi di dalam lemari, ditutup dalam lemari. hmm. Itu. Terus pertanyaan bagus ya, Albert, pertanyaan bagus. Nah, ini Ya. lemarinya nanti bisa Albert desain ulang nih, misalnya pintunya mau diganti jadi apa gitu terserah. Oh. Oke, nah dari sini nanti berarti abis ini Albert skalain gambarnya pakai cara yang tadi. Masih ingat nggak caranya? Apanya? Cara nge-rescale gambarnya supaya Ya, skalatif. Nanti lihat lagi aja di Zoom ya, di rekaman Zoom nanti. ya, aku tahu. Oke, nah habis ini berarti Albert tugasnya adalah tracing gambar layoutnya ini, ya. Terus Tracing gambar, abis itu dikasih furniture ya? betul dikasih furniture. Nah sekarang pertanyaan aku, kamu tahu nggak ngambil furniture-nya dari mana? Yang mana? Kayak meja, kasur, dan itu ukurannya kamu harus tahu. Jadi karena kita udah mulai masuk pakai AutoCAD nih, Ulung juga udah gambarnya udah dimasukin AutoCAD kan? Aku nggak punya AutoCAD. Kan aku downloadnya ArchiCAD. Oh, sebetulnya enakan pakai ArchiCAD sih, Kak. Tapi kalau pakai ArchiCAD takutnya laptopnya Albert nggak kuat. Albert boleh kirimin spek laptopnya nggak nanti ya? Tahu kan gimana cara ngelihatnya? Apanya? Spek laptop Ya, laptop kenapa? kan ada speknya tuh, memorinya berapa, grafisnya apa gitu. Oh, yang AutoCAD-nya. Enggak, laptopnya bukan CAD-nya. Eh, Kayak gini nih, bentar ya. apa dong? Nih misalnya kalau di aku kan biasanya ada di sini nih. Nah di sini nih spesifikasinya dia pakai ininya apa, chipnya apa, terus memorinya berapa. Sepertinya ada, tapi beda versi. Bentar-bentar aku cek dulu di pengaturan dulu. Nah itu nanti Abel coba cari tahu, nanti kasih tahu aku speknya berapa. Oh, setting. Nih kalau punya aku kayak gini speknya. Karena dari situ aku bisa ngeliat laptopnya Albert cukup kuat apa enggak pakai ArchiCAD. Kalau cukup kuat, oke, nanti kita pakai ArchiCAD aja. Nggak usah pakai Ketemu ini saya screen nih. mana. Top screen sekarang dulu. Lah, oke, nah ini dia. Udah kelihatan belum? Udah, Nah ini. RAM-nya 8 GB, i5. Ini tuh Albert laptopnya cepet loh. Apanya? Ini laptopnya Albert kayak gini speknya. Ini nih. Heeh. Nggak tahu emang begini. Yang dulu Ini versi harusnya Windows 10 emang begini. ini harusnya oke loh. Eh Itu i5 bisa ngerender. Bisa harusnya.
i5 soalnya udah pakai i5. Terus RAM-nya juga lumayan kok 8 GB. Punya Ulung berapa coba? Itunya. Coba share punya Ulung spesifikasinya. Oke, screen dong. Coba tunggu ya. Nggak cuma aku pakai CapCut, aku nggak tertarik aplikasi yang paling aku juga yang biar kayak CapCut apa namanya Harp 3 dimensi. Albert pakai SketchUp lambat karena Albert pakainya di SketchUp web. Kalau di SketchUp web lambatnya bukan karena laptopnya, tapi karena mungkin internetnya nggak bagus. Jadi coba install dulu di laptopnya. Soalnya kalau diinstall laptopnya takutnya dokumennya hilang. Kok bisa? Ya enggak lah. Ada caranya kan nge-installnya. Oke, Ulung. Kelihatan nggak? Ya kelihatan. Masih sama Mirip. Sama kok kurang lebih. Sama ini mah punyanya Ulung. Berarti harusnya oke laptopnya, Albert. 1,6 GHz kan? Oh enggak, punya Ulung lebih gede, 2,4. Lebih gede dikit. i5 tapi punyanya Ulung 2,4. Tapi RAM-nya sama 8 GB. 64 bit juga. Windows-nya sama beda bulan doang. 11 Home sama beda bulan doang. Prosesornya doang punyanya Albert, prosesornya emang lebih rendah dikit. Tapi nggak beda jauh, harusnya oke. Harusnya oke. Ulung kamu pakai Lenovo ya? Iya, aku pakai Lenovo. Oh, aku tapi beda ya. Albert apa laptopnya? Iya, pakai laptop. Ini laptop saya. Enggak, Lenovo juga laptopnya. Hah? Laptopnya Albert Lenovo juga. Enggak, aku Asus. Hah? Aku Asus, bukan Lenovo. Oh, Asus. Iya, Ntar aku cek ya speknya punyanya Albert ya. ya. Oke kok pakai itu pakai Archicad atau paling nggak SketchUpnya tapi yang diinstal di laptop jangan yang di itu jangan yang di website. Ntar aku cek speknya yang waktu itu kayaknya coachnya ngirim spek komputer mana ya? Mana sih? Oke, berarti Albert tahu ya tugasnya berikutnya apa ya? Ya, Oke, nah sekarang Ulung coba kasih lihat Ulung udah bikin apa? Oke, thank you Albert. ya saya mau lihat dulu ya. Ya, Ya. ya. Nanti jangan lupa kalau rekaman sudah upload ke apa namanya ya? Di YouTube udah Yes. upload. Oke, nanti gue kabarin kalau udah di-upload. Ya, bye. Bye, bye. Oke, share screen. Oke. Udah kelihatan belum? Nah, ini bikinnya pakai apa? Ini aku pakai Canva, soalnya pakai SketchUp kayak susah gitu, nggak tahu kenapa. Kalau bikin layout mendingan pakai AutoCAD. Tapi skalanya gimana Ulung bikinnya? Ya aku kira-kira aja sih ngelihat pintu, terus aku lihat ininya juga. Oke. Berarti dapurnya nggak dirubah ya, cuma nambahin satu meja island doang ya. Iya. Oke. Balkoni. Oke. Nah, biasanya kalau di sini itu di pas pintu masuk ya, apa perlu shoe cabinet tempat naruh sepatu. Di sini gitu ya.
Iya, either di situ atau di tembok yang kamar mandi situ, kamar mandi. Oke. Nanti ulung desain aja gimana caranya bikin enough space buat si shoe cabinet. Oke, oke. Biasanya sih mungkin di sini gitu. Segini cukup kayaknya. Terus di sini bisa bikin kayak bench tempat duduk gitu buat dia kalau mau pakai sepatu duduk di sini. Terus eh, kamar tidur. Ada alasan nggak kenapa kamar tidurnya ditaruh di ruangan yang lebih sempit? Eh, biar kalau masuk nggak kelihatan gitu loh tempat tidurnya. Tapi lu di sini belum ada lemari baju loh. Iya, belum. Terus lemari bajunya taruh mana? Bukan ini apa namanya? Eh, harusnya di mana ya? Di sini lemari baju. Oh, oke. Apa mending aku swap aja ya dressing roomnya sama lemari baju? Yang ini apa? Ini dressing room. Ini dressing table. Iya, dressing table maksudnya. Ini, Yang mana? sorry. Yang ini apa? Ini harusnya lemari baju. Tapi Oh, aneh ya. Aku iya. jadiin ini aja kali ya, Oh, apa namanya? lemari baju itu 60 cm loh tebalnya sama kayak lemari dapur. Oke, oke. Ntar berarti aku ini ya, ubah lagi deh. Kalau aku saranin sih ya, bentar deh. Hmm, mungkin ya, soalnya klien-klien di sini dia kamar tidur lebih suka yang agak luas. Kalau di sini kesannya kayak kecil banget ya kamar tidur. Ini ukuran kasurnya juga berapa nih? Kira-kira Berapa ya? Kayaknya kasih 1,5 meter harusnya. 1,5 meter kurang lebih sih satu king size. Nah nanti coba ulung rescale dulu di itu deh di Artiket deh. Nah Oke, biasanya sih kalau aku bisa saranin, mendingan ya ini lemari baju di sini, terus tempat kerja di sini, meja kerja, terus mungkin dresser bisa di sini kali, tahu deh. Coba lihat dulu aja. Terus kasur di sini. Kasur gede loh, itu kelihatannya punya ulung kecil banget kasurnya. Segini kurang lebih panjangnya. oke, oke. Ini side table. Jadi flow-nya tuh walkway-nya enak gitu dan ruangannya nggak banyak wasting space. Kalau yang ulung desain sekarang ruangan di sininya ini kayak wasting space nih di sini nih area sininya gitu. Kayaknya kalau ngelihat ukuran ini kayaknya ini cukup buat kasur doang deh. Ini ulung kasurnya kayak kecilan nih. Queen size kira-kira kayaknya segede gini kalau aku lihat dari skalanya ya. Nah ini nanti coba ulung otak-atik aja. Atau mungkin Oke. meja kerjanya mau dibikin sepanjang ini, terus ini bedside table misalnya. Dressernya kamu bikin menyatu sama ruang bajunya, sama lemari baju maksudnya, dressernya. Kayak misalnya buka pintu, buka pintu lemari yang ini nih. Bentar. Mungkin buka pintu lemari yang ini, terus nah di sininya mungkin ada di dalamnya ada cermin, terus ada laci, ada apa buat dresser gitu. Jadi lebih neat, lebih rapi kelihatannya. Itu terus apa lagi ya? Ini so far oke sih, cuma kayaknya untuk lemari yang ini ya, yang guest room, yang bedroom 2. Buat ini lemarinya kayaknya kekecilan deh. Yang ini lemarinya kekecilan nih. Buat lemari baju kayaknya kurang 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 gede. Oke. Terus atau kalau misalnya menurut Ulung, karena kan dia tinggal sendiri kan, occasionally aja misalnya eh, ruangan ini kalau mau bisa dikonvert jadi study room plus guest room. Kayak misal loh ya, ini dikasih partisi gitu.
Ini jadi ruang kerja, ini jadi guest room. Karena guest room nggak perlu luas-luas, karena sama satu single size bed sama satu lemari udah cukup. Terus ini jadi lemari baju deh, lemari baju dia gede. Mungkin dia punya bajunya banyak mungkin. Terus coba beberapa alternatif aja, coba nanti option gimana. Oke, oke. Oke, terus kamar mandi layoutnya nggak ada yang berubah ya? Enggak, paling aku ini doang ganti eh apa desainnya doang, tapi nggak diubah tempatnya. Apa nggak berubah ya? Oke, oke. Ya, sip. Oke, nanti coba diimprove lagi. Nah, nanti masukin mulai pakai AutoCAD aja, ArchiCAD aja kalau Ulung emang udah ada ArchiCAD. Udah pernah coba-coba pakai ArchiCAD-nya belum? Udah nyoba-nyoba. Terus bisa? Kayak kayak belum terlalu ngerti sih. Aku masih lihat tutorialnya juga. Oke. Masukin image udah bisa tapi kan. Tinggal drag doang sih masukin image. Iya, udah. Terus skalain image-nya udah bisa. Belum. Oke, bentar. Coba aku kasih ini dulu. Coba di stop share dulu. Aku share screen ya. Ini ada Susan. Udah kelihatan belum? Udah. Oke, aku coba masukin gambar. Bentar. Gimana tadi gambarnya? Nih, misalnya ini ya. Skala referensinya itu selalu dari, kalau aku sih dari dapur, biasanya lemari dapur itu paling akurat. Nah, caranya kalau di ArchiCAD, diklik dulu gambarnya, terus kontrol K. Kontrol K itu untuk resize. Nah, kalau udah, ini cek semua, terus klik OK, terus garis pertama, misalnya di sini ya, di sini ya. Terus garis kedua di sini, kamu klik garis kedua, terus ketik angkanya. Distance 600, karena kan ini tebalnya 60 cm. Terus pencet enter. Nah, udah resize tuh. Nah, sekarang kalau kamu mau ngukur pakai shortcutnya M ya. Mulai sekarang ulung biasain pakai shortcut, lebih cepat kerjanya. Kalau mau ngukur pakai M, measure, cek dari sini ke sini, ini sekitar 60 cm. Terus cek pintu, biasanya yang kedua yang aku cek setelah itu adalah pintu. Benar nggak kira-kira? Nah, ini 90 kurang lebih. Benar. Berarti ini almost accurate. Udah almost accurate. Karena ini 90 cm ini bukan pintu. Oke, nah kalau udah kayak gini, bawain dulu. Nah, kalau udah kayak gini tinggal di trace. Nah, untuk bikin gambar apa? Dapur untuk tracing layout lebih cepat dan lebih enak itu pakai ArchiCAD sebetulnya dibanding pakai AutoCAD. Setelah aku pakai ArchiCAD, aku udah nggak mau lagi pakai AutoCAD karena interior itu nggak sedetail arsitektur gambarnya. Jadi ketebalan tembok apa segala macam itu nggak perlu kayak banyak detail kayak di arsitektur, gambar arsitektur. Kalau di AutoCAD gambar tembok aja misalnya nih ya, ini harus trace satu garis. Contohnya misalnya gini. Aku ini dulu deh, share desktop aja. Oke, ini kan ArchiCAD nih. Kalau AutoCAD itu bikin garis per garis itu kan misalnya gini ya. Aku bikin garis tembok nih. Garis tembok itu aku bikin satuan manual nih, bikin satu garis ini dulu. Terus nanti baru either di copy atau dibikin garis ulang, bikin garis di sini. Kayak gini. Untuk bikin gambar tembok garis ini dan garis ini. Kalau di AutoCAD mesti satu persatu garisnya. Nah, kalau di ArchiCAD, enaknya itu dia ada tools wall. Ini wall tool namanya. Nah, kalau kita pakai tool ini, kita tinggal klik dari sini misalnya. Ini bisa diatur ya, garis referensinya ini outside face atau inside face. Kayak gini. Ini ngaturnya di sini nih.
inside, outside face. Pokoknya Ulung kalau ada tools-tools yang Ulung nggak ngerti, tanya aja, nanti aku jelasin. Nah, ini dari sini ke sini, misalnya sampai sini ya. Nah, ini udah jadi satu garis. Maksudnya udah jadi satu tembok. Kalau di AutoCAD, kita harus gambar garisnya satu persatu, terus kita hatch satu persatu bidangnya. Very, a lot of works. Kayak misalnya nih, ini udah jadi satu tembok. Ini AutoCAD ya. Kalau udah jadi satu tembok, misalnya nih ya, ini kalau AutoCAD kayak gini. Ini mesti dibikin dulu garisnya satu-satu. Terus yang ini juga dibikin garisnya satu-satu. Aku mau nge-hatch satu ini. Satu garis, satu tembok. Nah, kalau udah jadi satu garis gini nih, satu bidang gini nih, baru di hatch nanti. Kalau di AutoCAD itu ada perintahnya itu hatch, diklik. Nah, terus kita nge-hatch. Jadi a lot of works, banyak stepnya. Sedangkan kalau di ArchiCAD cuma tinggal bikin 1 titik, 2 titik, udah jadi garis tembok. Terus dia nyambung sendiri kalau di ArchiCAD itu. Misalnya gini, aku mau nambahin tembok di sini nih ya. Nah, dia nyambungin sendiri tuh. Kalau di AutoCAD, misalnya udah jadi satu tembok nih. Kayak gini ya. Terus aku bikin ininya di sini misalnya. Ini kan harusnya kan garisnya nggak ada nih yang di tengah ini. Nah, garis ini aku harus trimming sendiri kalau di AutoCAD. Baru dia hilang. Kalau di ArchiCAD nggak perlu. Dia udah auto nyambung. Itulah kenapa aku lebih suka pakai ArchiCAD. Gitu. Terus kalau mau bikin same model, tinggal pencet option, terus klik sini. Kalau di Windows apa ya? Bukan option kayaknya. Function, apa-apa. Kalau di Mac kan option. Nanti kamu cari tahu aja. Ini tinggal klik ini, terus kita bikin yang baru di sini. Ininya kita ganti. Terus kalau mau tingginya sama yang ini tingginya, kamu tinggal pencet shift, kan gini nih, shift, terus samain ke sini tingginya. Tek, dah jadi. Lebih cepat. Pakai ArchiCAD lebih cepat bikin floor plan. Oke, nah nanti Ulung coba ya, terus kayak gini. Ini tembok ya. Nah, kalau pintu kayak gimana? Pintu dia ada toolsnya juga. Jadi misalnya kamu udah bikin satu tembok gini, ya kan? Kalau di AutoCAD, setengah mampus, pintunya aja mesti digambar sendiri. Bisa sih nyari komponennya online, tapi garis-garisnya tetap harus trimming sendiri. Contohnya misalnya kayak gini. Ini aku mau bikin pintu nih ya di sini ya. Nah, itu aku harus bikin dulu pintunya, bikin bingkai pintunya dulu, kayak gini. Ini Ulung sambil nyoba-nyoba nggak? Ininya lagi dibuka, lagi loading. Kalau di AutoCAD ya, udah bikin bingkai pintunya sendiri, terus nanti garis, si 2 titik garis ini nih, yang buat bukaan ini harus kita trimming sendiri. Satu-satu garisnya kayak gini. Supaya jadi kayak gini. Oke, nah kalau di ArchiCAD, wah gampang banget. Di sini ada tools door, tinggal klik, nanti pilih pintunya di sini mau pintu apa modelnya. Mau yang single, mau yang double, mau yang sliding, mau yang folding, ada semua. Nah, caranya ini klik reference, garis yang ada gambar mataharinya itu berarti pintu sisi bagian luar ya, sisi luarnya pintu. Sisi luar itu biasanya kita ngikutnya misalnya kamar tidur nih, berarti sisi luarnya ya di luar kamar. Jadi dia ngadep ke luar kamar. Ini kan kamarnya di sini, berarti si mataharinya ngadepnya ke sini. Terus tinggal klik, habis itu klik arahnya, arah pintunya mau kemana, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini kan ke sini ngikut layoutnya ya. Tinggal klik, udah jadi. Nggak perlu motong apa-apa. Gampang kan? Nah, terus, ini Ulung sambil dengerin kan? Ya, kalau nggak pun tuh tinggal lihat recording sih. Iya, sambil dengerin. Jendela pun juga sama kayak kalau di AutoCAD harus bikin manual satu-satu jendelanya. Jadi dibikin bingkainya dulu, digambar garisnya, terus di trim jadi bolongan. Kalau di ArchiCAD ada tools window. Jadi window tuh sama kayak pintu ya, yang ada gambar mataharinya ini sisi luar. Jadi klik, terus bukaan ke dalam atau keluar.
terus nanti tinggal diklik. Nah, di sini tinggal diatur besarnya mau seberapa besar. Tinggal diklik, Nah, udah jadi. Kalau di AutoCAD mesti dibikin garisnya satu-satu. Makanya aku suka pakai AutoCAD, lebih simple, lebih cepat. Gitu. Nah, berarti tugas untuk minggu depan adalah Ulung coba tracing pakai ArchiCAD. Habis itu sama kayak tadi yang aku bilangin ke Albert itu, ini kan ukurannya nggak 100% skalatis ya. Jadi misalnya di sini ada pintunya itu, temboknya itu ukurannya kalau di sini kamu lihat 2281. Nah, ini kamu buletin. Jadi 2250 atau 29. 29 kejauhan ya. 229, 23 kejauhan kayaknya. Kayaknya 2280, 2250. Jadi dibulatkan dimensinya ya, supaya nggak keriting-keriting angka-angkanya. Oke? Dah, ada pertanyaan? Dia ada langsung bisa buat furniture gitu nggak sih? Ada di Selain sini pintu. objek tuh, yang gambar kursi ini. Nah, kalau di sini by default harusnya kalau dari si ininya, dari si ArchiCAD-nya udah banyak nih. Kayak misalnya, kalau ini aku nambahin sendiri. Ini aku nambahin sendiri, ada yang aku tambahin sendiri. Tapi by default dia kasur udah ada. Nih, ini kayak gini-gini udah ada. Terus kamar mandi juga dia udah ada toilet bowl, harusnya ada deh. Bentar loh. Ini kabinet, ini kursi, sofa. Ini sofa nih udah ada. Terus kitchen cabinet, kitchen furniture, ini countertop. Meja, ini udah ada. Kok toilet nggak ada ya? Oh, ini toilet ada nih. By default beberapa ada. Beberapa Ulung harus nambahin sendiri. Nah, Buat sendiri gitu ya berarti. kalau aku nggak pernah buat sendiri, aku biasa downloadnya di sini nih ya. Aku kasih tahu ya. Di sini aku downloadnya biasanya. BIM Objects. Oke. Nanti Ulung bikin akun aja di sini. Ada yang gratis, ada yang bayar. Tapi yang gratis aja pun banyak banget. Jadi tinggal cari-cari aja. Tapi kok dia nggak mau buka sih? Ah, ini dia. Oh, aku pakai yang ini deh. Nah, ini. Nah, di sini furniture, sanitary, doors, lighting, kitchen, windows, plumbing, construction, flooring, walls, building materials. Nah, di sini nanti tinggal search. Di sini search-nya pakai filter kalau aku biasanya nih. Langsung aku filter buat ArchiCAD atau buat SketchUp. SketchUp pun modelsnya bisa dapat dari sini. ArchiCAD, terus misalnya toilet. Nah, di sini banyak nih. Ini bisa di-download. Nah, nanti habis download, misalnya kamu download yang ini ya. ArchiCAD-nya aja nih yang di-download nih. Yang lain nggak usah. Dia udah auto, kalau misalnya Ulung klik ini, dia udah auto yang nanti yang di objek-objek yang di-download, yang mana aja yang emang khusus buat ArchiCAD. Nah, ini download. Aku taruh di sini dulu ya. BIM Objects. Toilet bowl. Nanti di laptop, Ulung kalau bisa bikin library-nya yang rapi kayak gini nih. Misalnya untuk BIM Objects. Buat ArchiCAD, materials, buat SketchUp, ini kamu bikin foldernya. Terus di dalam ArchiCAD sendiri ada folder-foldernya buat tiap area. Misalnya bedroom, kamar mandi, sanitary wares. Dibikin serapi mungkin, karena nanti ini ngebantu buat nanti Ulung nyari-nyari apa? Nyari-nyari objek. Ya.
ArchiCAD, Cemetery, Toilet Bowl. Nah, ini tadi nih yang aku download yang ini ya tadi ya. Nah, yang ini nih. Nah, ini nanti gimana cara masukinnya ke si ini? Ini buka tools. Sorry. Bukan ini. Cancel. Ini masuk ke Library and Object, terus Library Manager. Add. Di sini bisa add. Nah, add, terus cari tadi foldernya di mana. Toilet bowl, mana sih tadi yang ini ya? Ya, ini. Nah, kalau udah, ini kan udah di sini nih. Terus klik OK. Nah, nanti kalau udah di-upload, tunggu dulu dia loading. Nah, kalau udah, tinggal cari di sini nanti ada. Mana tadi yang aku ambil? Combination, mana dia? Mana sih? Toilet bowl. Ini ya. Ini dia. Nah, ini gambar yang tadi aku download. Nah, ternyata tampilan atasnya nggak sesuai yang aku mau, karena aku maunya kosong kan, plain aja. Ini sedangkan dia ada lubang ininya. Nah, nanti Ulung cari lagi. Gitu. Kira-kira yang... Tapi kayaknya di BIM ini bisa kelihatan deh tampilannya. Coba aku lihat deh. Mana dia? Misalnya ini ya. Specification, technical. Oh, nggak ada deh. Di sini nggak kelihatan. Biasanya dia ada tampilannya kalau di floor plan, gambarnya kayak gimana. Oh, mungkin di sini. Oh, ini ada nih tuh. Nah, ini tampilan kalau di floor plan-nya kayak gini. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, nanti Ulung coba-coba sendiri dulu aja. Kalau ada yang komen-komen yang Ulung bingung atau nggak tahu gimana caranya, nanti tanya di grup aja. Oke, kalau gitu Zoom sebetulnya aku mau ngasih bahan bacaan. Tadi di grup chatnya. Jadi ada satu ini ya, ini satu buku. Ini kayaknya di kelas arsitektur dulu pernah aku kasih juga deh. Newford Architects Data. Ini kayak Bible-nya banget gitu untuk arsitek atau interior designer. Nah, ini bukunya banyak banget, ada halamannya banyak banget maksudnya. Ada beratus-ratus halaman, tapi yang mau aku highlight untuk nanti Ulung sama Albert baca, ada page-nya, nanti di grup chat aku jelasin. Oke. Oke, itu aja sih paling. Tadi lupa ngasih tahu Albert juga. Oke lah, kalau begitu Zoom hari ini segini dulu. Nah, nanti seminggu ini berarti kalian explore tracing. Pakai ArchiCAD atau pakai AutoCAD sih, Albert. Oke? Oke. Oke, thank you all. Thank you, Bibira. Bye. Bye.